Namaku Adi, dan aku berumur 28. Setiap harinya, aku selalu bermain bola dengan teman-teman. Ada Ari, Ridwan, Aris, Bagus dan Supri. Saat lagi asik bermain, Supri tiba-tiba jatuh. Kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa. Kami semua takut, dan histeris. Dan aku coba memanggil Bagus agar mencoba memanggil kakaknya yang bernama Sumarni. Ketika sampai rumah Supri, Bagus mencoba memanggil Kak Sumarni dengan panik menggedor-gedor pintu dengan keras. Dan tidak lama kemudian Kak Sumarni membuka pintu dan Bagus menjelaskan apa yang terjadi. Tapi, dengan nada tinggi dan keras Kak Sumarni malah membentak Bagus dan melontarkan kata-kata. Biarkan saja itu udah biasa. Nanti bakalan sembuh sendiri. Dan memang benar. Setelah Bagus kembali ke lapangan itu Bagus mengatakan dengan kecapean dan tergesa-gesa berbicara kepadaku tentang apa yang dikatakan Kak Sumarni. Biarkan saja nanti sembuh sendiri, ungkap Bagus menjelaskan kepadaku. Ketika aku menuju ke arah Supri saat kejang-kejang Supri sudah tidak ada di lokasi dan kucari sekeliling lapangan ternyata Supri sudah berada di musola dengan mencuci muka dan kumur-kumur. Heran seperti tidak terjadi apa-apa. Berapa bulan kemudian, saya mendatangi surat pirukunan teman yang akan melaksanakan pernikahan. Di kampung kami memang adat dari nenek moyang sebelum ijab kabul untuk lelaki wajib menyelenggarakan pirukunan terlebih dahulu. Ya memang saling bantu dan berkumpul untuk saling tukar bantuan, biasanya diselenggarakan dari sore hari hingga pagi hari. Itu pun khusus tamu yang diundang Rahmat saja. Saat aku hampir sampai di kediaman Rahmat, udah terdengar suara Supri yang tertawa lepas dan lucu. Ternyata Supri udah terlebih dahulu datang sembari membantu Rahmat. Ketika aku samperin, dan bersalaman dengan Supri rasa ingin tertawa pun sudah tidak bisa ditahan. Karena seluruh wajah Supri sudah dijepit dengan jepitan baju yang biasanya untuk menjemur agar tidak jatuh. Teman-teman sedang main karambol, dan Supri kalah terus-menerus dengan wajah yang kemerahan. Tapi dengan ekspresi yang kuat, dan tetap tertawa dengan kocaknya. Dan tak terasa udah hampir jam 9 malam. Tiba-tiba Bagus teriak dan membuat teman-teman kaget dan bingung. Ternyata Supri kejang-kejang dan mulutnya lagi-lagi mengeluarkan busa. Karena sebelumnya aku udah pernah mengalami dan melihat Supri seperti ini aku berkata jangan dipegang-pegang. Ditunggu saja, nanti bakal siuman dan sembuh dengan sendirinya. Ternyata memang benar tak berselang lama sekitar 30 menit Supri dengan membuka mata dan sadar dengan mengatakan ada apa kok pada ngerubu emang ada nasi kuning gratis. Seperti biasa Supri memang selalu buat semua tertama. Di esok paginya Kak Sumarni mendatangi rumahku. Dengan maksud ingin menanyakan kenapa Supri sekarang sering kumat lagi. Aku menjawab saat itu Supri sedang main karambol kak dengan teman-teman. Dan Supri waktu itu kalah dan teman-teman saling embuli dan ngomongnya pada kelewatan kak. Ya Allah, tolong ya kalau nanti ataupun besok-besok ketemu sama temen-temenmu bicaralah dengan mereka. Jangan dibully si Supri kasihan dan ngomong aja Supri memang punya penyakit itu sejak lahir semenjak Supri lahir pun orang tua kami berpisah dan tidak tahu sekarang tinggal di mana. Dari kecil Supri diasuh nenek hingga, nenek meninggal 6 tahun lalu. Supri berumur 36 tahun sekarang Supri hanya tinggal berdua dengan Kak Sumarni. Ungkap Kak Sumarni menegaskan. Supri emang dikenal sebagai sosok yang pendiam. Supri setiap harinya suka bersepeda muter-muter tak tahu kemana arahnya. Yang paling saya tidak tega. Dia selalu dibully anak-anak kecil bahkan jauh dari usianya. Dengan mengucapkan udah tua belum menikah. Jaka tua, Supri sudah 2 kali melakukan percobaan. Tapi selalu digagalkan oleh Kak Sumarni. Kak Sumarni berpamitan pulang dan minta untuk disampaikan ke teman-teman dan jangan sampai Supri dengar ataupun tahu ya. Siap Kak siap. Di hari Senin, saat-saat libur kuliah biasanya setiap sore aku luangkan waktu untuk jogging di area perkampungan dan keliling desa tetangga aku jogging bersama Ari dan Bagus. Saat melewati perempatan jalan, kulihat Supri sedang memperbaiki sepeda karena rantai sepeda Supri lepas dan ku sapa Supri dengan muka yang melas dan kecapean. Dan aku berjalan menuju warung seberang untuk membeli es teh. Karena uangku Rp2.000 hanya cukup buat 2 plastik saja sedangkan kita berempat. Ku beli 2 es teh, 1 untukku dan Bagus, 1 lagi untuk Supri dan Ari. Ku serahkan es teh ke Supri.
Saat Supri hendak menerimanya, si Ari langsung merebut tak mengatakan biar aku yang minum dulu aja. Kalau Supri dulu nanti penyakitnya nular gimana, kejang-kejang kayak ayam-ayam. Supri menjawab, aku barusan saja minum kok Ri. Biar buat kamu saja, tidak apa-apa. Waktu berlalu dan sebulan kemudian. Sepulang kuliah, jam 16.00 aku mendengar ada siaran orang meninggal dunia tapi agar kurang jelas. Kuhentikan mesin sepeda motorku, lalu ku coba dengarkan lagi. Ternyata yang meninggal Supriyono. Dan tidak salah lagi karena di RW 9 cuma hanya ada satu nama Supriyono, yaitu cuma adik Kak Sumarni. Setiba aku di rumah, tetangga di depan rumahku, lumayan banyak, mungkin 10 orang kurang lebih. Rame-rame membicarakan si Supri. Dan aku langsung masuk ganti baju dan tancap gas ke rumah Supri guna memastikan. Iya, memang benar rumah Supri dikerumunin warga, dan banyak aparat polisi. Ku coba masuk mencari celah dan aku melihat Supri sudah tergeletak dan tak bernyawa dengan pisau di sebelahnya. Dia mengakhiri hidupnya dengan tangannya. Bahkan darah sampai kemana-mana. Tapi kok darahnya sampai kering, kemungkinan ia tadi pagi atau malam harinya Supri melakukan ini, dan juga banyak semut mengerubungi jasad Supri. Tidak menyangka padahal Supri orang yang baik, dia juga rajin ke musola. Tapi ya semua udah terjadi. Tidak lama kemudian diumumkan jenazah Supri akan dikebumikan langsung pada malam ini jam 19.00. Dan karena hampir maghrib aku berniat pulang untuk mandi dan sekalian jamaah. Setelah selesai sholat Isya aku langsung menuju rumah Supri. Untuk melanjutkan pemakaman. Tidak habis pikir ketika sampai ke pemakaman aku melihat Bagus, Rizal, dan Ari, malah enak-enak duduk di maisa. Dengan enaknya merokok dengan pedenya. Dan pemakaman pun selesai. Semua orang meninggalkan pemakam satu persatu. Dan ketika aku melangkah untuk pulang, suasana terasa hening, dan aku mendengar ada suara seperti tidak asing mendengar suara itu. Dan aku ingat-ingat, itu suara Supri. Kemudian aku langsung lari terbirit-birit. Sesampai aku di rumah, aku ditanya sama bapak dan ibu. Ibu mengatakan kenapa berkeringat, dan pucat seperti itu Adi. Kusembunyikan hal yang baru aku alami. Karena gak mungkin aku cerita masalah ini dengan orang tuaku. Ketika aku sedang tiduran, ada pesan masuk. Ketika aku baca, itu SMS dari Ari. Seperti biasa setiap hari aku dan teman-teman selalu main biliar, di pojok desa. Saat aku hendak mengeluarkan motor ada suara memanggil dengan nada aku langsung berpikiran kalau itu pasti si Supri karena biasanya setiap aku main biliar, dia pasti berboncengan denganku. Setelah sampai biliar seperti biasa aku ambil stik dan bedak. Satu meja aku main 4 orang. Ari, Tegoh, Bagus dan aku kupanggil Ari. Kok kayak ada yang kurang ya Ri? Ari menjawab dengan ceplas-ceplos mengatakan, nanti datang paling jam 12 malam. Si Supri sedang les sama malaikat, hahaha. Jawab Dadang, mengatakan asal aja kalau ngomong, ini hari pertama Supri meninggal. Dan itu pun dia meninggalnya. Saud aku menjawab iya sih. Ari yang buat Supri kumat tiap ketemu dibully. Kok aku malah disalahin, jawab Ari. Terus siapa yang mau tulis skor? Biasanya kan Supri. Belum Ari menjawab ada suara. Biar aku saja ya yang Si Ari pun langsung terkejut. Dan ketakutan mendengar suara itu, si Ari langsung memutuskan untuk pulang dan tidak jadi main. Sebelum sampai rumah ada seorang ibu-ibu teriak pocong. Pocong, pocong. Ternyata itu suara Bu Nur. Ku samperin Bu Nur, ku tanya dengan pelan, ada apa Bu Nur? Dia histeris sambil nangis. Bu Nur menjelaskan. Ketika dia mau tutup gerbang toko, ada suara orang nangis merintih seperti orang kesakitan. Ketika Bu Nur toleh, ternyata sosok pocong dengan kain yang berdarah hingga berwarna merah pekat, dengan mata hampir lepas. Ku bantu Bu Nur menutup warung. Dan aku lanjut pulang. Keesokan harinya, setelah aku pulang kuliah, aku dikagetkan dengan jeritan suara seorang yang sangat keras. Ampun, ampun, ampun. Suara itu terdengar dari rumah Ari. Ketika melewati rumah Ari, ku hentikan sepeda motorku dan masuk ke rumah Ari. Dan ternyata Ari pun langsung bicara dengan begitu takutnya. Aku dikejar-kejar pocong Supri semalam. Aku takut ku tenangkan Ari. Lalu aku lanjut pulang ke rumah. Sekitar jam 21.00, ketika aku sedang menonton TV ada suara rame-rame.
Terdengar ketika aku keluar. Hansip kampung ternyata melihat sosok Supri sedang mengayun sepeda seperti hari-hari biasanya. Bahkan warung-warung biasanya buka sampai jam 22.00 hari ini tutup semua dari sebelum maghrib. Tak disangka, warung-warung pinggiran jalan itu juga diganggu merata. Karena keluarga Supri cuma Kak Sumarni, jadi Pak RT yang datang ke rumah Kak Sumarni untuk diskusi. Pak RT berkata kepada Kak Sumarni, bahwa Supri berubah jadi pocong dan menghantui, meneror warga desa, dan membuat resah semua warung-warung pinggir jalan. Tapi tak masuk akalnya Kak Marni tidak merasa diganggu ataupun diteror pocong Supri dan Kak Marni malah mengusir Pak RT dan warga dengan melontarkan kata-kata. Saya gak percaya, gak mungkin Supri jadi pocong. Dia anak baik, ucap Kak Marni. Dengan Kak Marni bicara begitu warga jadi tambah bingung mau berbuat apa agar arwah Supri bisa tenang dan tidak membuat resah warga. Dan 3 hari kemudian di malam Jumat Kliwon, sekitar jam 23.30. Kak Sumarni menjerit dan lari terbirit-birit dengan menangis sejadi-jadinya. Datang ke rumah Pak RT dengan menggedor-gedor pintu rumah Pak RT. Ketika Bu RT membuka pintu dan keluar, Kak Sumarni langsung menceritakan kepada Pak RT, dan para warga berdatangan karena suara yang ditimbulkan oleh Kak Sumarni sampai kemana-mana. Kak Marni bercerita, aku diberitahu langsung oleh sosok pocong Supri. Ketika Kak Marni sedang mencuci baju sekitar jam 1.00 ada suara orang mengetuk pintu. Aku mencoba tidak menghiraukan karena waktu sudah malam. Ini juga malam terakhir tahlil meninggalnya Supri. Tak berselang lama, suara gedoran pintu itu semakin keras. Aku coba mengintip lewat jendela, dan memang tidak ada orang sama sekali. Aku merasa merinding dan mengingat omongan Pak RT yang katanya Supri gentayangan jadi pocong. Setelah aku berjalan menuju dapur untuk menyelesaikan cuciannya, suara orang ketuk-ketuk pintu kesekian kalinya terdengar kembali dengan raut wajah emosi. Aku membukakan pintu dan dengan mengatakan, siapa sih malam-malam berisik ganggu orang saja. Tak disangka sosok pocong dengan muka hancur mengatakan kepadaku, Kak tolong ambilkan tali pocongku yang dicuri. Aku tersiksa dan tidak tenang. Kak di sini. Tolong Kak tolong. Ambil di rumah Giono tukang piat keliling itu Kak. Dia yang sudah buat aku tidak tenang dan seperti ini, ucap Kak Sumarni. Setelah itu sosok pocong itu menghilang. Dan setelah itu rame-rame warga mendatangi rumah Giono tukang pijat guna memastikan apakah benar Giono pelakunya. Dan ketika warga mengetuk pintu rumah Giono sampai berkali-kali, tidak ada jawaban sama sekali dan Pak RT menyuruh para warga mendobrak rumah Giono dan tak disangka, Giono yang dikenal tukang pijat panggilan itu tergantung di dalam kamarnya dengan keadaan telanjang. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Digeledahlah seluruh rumah Giono. Alhamdulillah Pak RT menemukan kain putih yang mungkin itu tali pocong Supri. Tak berselang lama si Ari datang dan ingin membantu menguburkan tali pocong Supri yang sudah ditemukan. Setelah selesai menguburkan tali pocong Supri, Ari menangis dan meminta ma.af di makam Supri dengan mengatakan, aku minta ma.af karena aku sering bully, tolong jangan ganggu aku lagi. Di malam berikutnya alhamdulillah desa kami sudah aman dan tentram. Warung dan toko mulai berjualan seperti biasa. Kisah nyata, Semarang, Jawa Tengah.